Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang asesmen non-tes dengan metode wawancara. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wardatus Sania dengan NIM akhir 039. Saya Siska Putri Marisa Herwin dengan NIM akhir 157. Next. Nah, topik pembahasan pada presentasi kali ini yang pertama yaitu pengertian non-tes wawancara, tujuan wawancara, manfaat wawancara, jenis-jenisnya, langkah-langkah, kemudian kelebihan dan kekurangan, serta contoh dari wawancara. Next. Yang pertama yaitu pengertian non-tes terlebih dahulu. Yang pertama, menurut Rohmat dan Siti Sarah pada tahun 2021, instrumen non-tes adalah instrumen untuk mengukur karakteristik seseorang atau sekelompok orang terkait kemampuan afektif seperti tindakan, sikap, perilaku, etika, dan sebagainya. Berbeda dengan tes yang diukur yaitu kemampuan kognitifnya, sedangkan pada non-tes ini yang diukur yaitu kemampuan afektifnya, yaitu seperti tindakan, sikap, perilaku, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian menurut Rahmat pada tahun 2017, instrumen non-tes yakni kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen penilaian yang tergolong pada domain afektif dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Hampir sama dengan pengertian yang pertama, pada pengertian yang kedua ini yaitu untuk mengetahui keadaan suatu objek menggunakan instrumen untuk mengetahui atau mengukur kemampuan atau domain afektifnya. Jadi dapat kita simpulkan, tes ini yaitu suatu instrumen untuk mengukur karakteristik seseorang atau sekelompok orang atau suatu objek tertentu untuk mengetahui kemampuan afektifnya. Next. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian wawancara. Wawancara sendiri atau biasa disebut dengan interview adalah situasi peran antara pribadi atau yang sedang bertatap muka secara face to face ketika seseorang yakni pewawancara dan juga ada yang diwawancarai, di mana pewawancara itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun atau yang telah dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang atau yang diwawancarai atau biasa disebut dengan respondennya. Nah, respondennya ini tuh biasanya adalah seseorang tertentu yang telah disusun berdasarkan tujuannya, sehingga kalau tujuannya untuk mengetahui siswa berarti yang diwawancarai juga siswa. Apabila tujuannya yaitu untuk mengetahui kemampuan mahasiswa, juga yang diwawancarai juga mahasiswa. Nah, pengertian ini kami ambil dari Kerlinger tahun 2000. Next. Selanjutnya yaitu tujuan wawancara. Menurut Zainal pada tahun 2009 terdapat 3 tujuan wawancara, yaitu yang pertama untuk memperoleh informasi secara langsung. Kembali ke definisi dari wawancara sendiri yaitu ketika ada 2 orang yaitu pewawancara dan yang diwawancarai, di mana pewawancara itu menanyakan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh yang diwawancarai, sehingga informasi yang didapatkan oleh pewawancara ini didapatkan secara langsung dari yang diwawancarai tanpa adanya perantara. Berbeda dengan non-tes yang lainnya, misalnya dengan angket itu kan ada instrumennya tersendiri, sehingga pewawancara itu tidak memperoleh secara langsung informasinya. Kemudian yang kedua yaitu untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah, misalnya ingin mengetahui jam tidur siswa atau jam tidur mahasiswa untuk mengetahui keefektifan belajar mereka, jam belajar efektif mereka pukul berapa, itu bisa kita tanyakan secara langsung dengan melakukan wawancara ini. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memperoleh data. Misalnya kembali lagi ke tujuan yang kedua, itu kan kita ingin memenuhi penyelidikan ilmiah. Nah, dengan kita menanyakan, misalnya tadi menanyakan jam tidur, kita memperoleh datanya, mengapa tidurnya jam segitu, kemudian kalau misalnya tidurnya jam segitu, belajarnya jam berapa sampai jam berapa, sehingga dari data tersebut kita bisa menarik kesimpulan dari hasil-hasil jawaban tersebut. Next. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam manfaat dari wawancara. Manfaat wawancara ini ada 3. Yang pertama yaitu untuk mengungkap langsung pandangan, sikap, dan pendapat individu. Jadi tujuan dari manfaat dari wawancara ini itu untuk mengungkap secara langsung dan mendapatkan informasi secara langsung dalam hal afektif dari yang kita wawancarai, misalnya siswa, mahasiswa, atau orang-orang tertentu yang kita tuju terkait pandangan, sikap, dan pendapatnya. Yang kedua yaitu mengungkap struktur kognitif dan makna kehidupan individu. Nah, untuk mengetahui struktur kognitifnya ini, misalnya
dalam suatu pembelajaran, seorang pendidik itu telah melakukan pembelajaran suatu konsep dan telah melakukan tes. Tetapi dalam tes itu, pendidik masih memerlukan informasi tambahan dari penyelesaian jawaban siswa. Misalnya pemecahan masalah dalam suatu masalah itu ada beberapa cara, tetapi siswa memilih salah satu caranya. Nah, guru ini ingin bertanya kepada siswa mengapa menggunakan cara tersebut, mengapa memilih cara tersebut, apakah cara tersebut lebih efektif menurut mereka, dan beberapa hal lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengeksplorasi informasi personal individu. Nah, dalam wawancara ini nantinya ada 2 jenis. Jadi ada satu wawancara itu yang diperbolehkan ketika kita bertanya dan telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan, tapi ketika jawabannya itu belum relevan dengan yang kita inginkan, penanya atau pewawancara itu boleh menambahkan pertanyaan lagi dari instrumen yang kita siapkan itu, sehingga informasi yang kita peroleh dari yang kita wawancara itu lebih banyak. Seperti itu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya itu ada jenis wawancara. Menurut Srijono ada 2 jenis instrumen wawancara non-tes, yaitu yang pertama wawancara terpimpin, yaitu di mana wawancara ini sudah dipersiapkan secara matang, yaitu dengan berpegangan teguh pada pedoman wawancara, yang di mana butir-butir itemnya itu terdiri dari hal-hal yang mengungkapkan kebiasaan sehari-hari peserta didik, hal yang disukai dan tidak disukai, cara belajarnya, dan juga yang lainnya. Yang kedua ada wawancara tidak terpimpin atau wawancara bebas, di mana wawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden itu tidak dikendalikan oleh pedoman tertentu. Jadi mereka bebas untuk mengungkapkan jawabannya mereka. Namun ada kurangnya, di mana nanti pada saat penarikan kesimpulan sendiri nanti bisa jadi pewawancara itu mengalami kesulitan karena adanya jawaban yang beraneka ragam. Maka sebaiknya hasil dari wawancara itu dicatat seketika pada saat melakukan wawancara. Oke, next. Yang selanjutnya itu ada langkah-langkah. Menurut Rohmat ada 5 langkah-langkah wawancara, yaitu yang pertama merumuskan tujuan wawancara. Nah, untuk menentukan apa yang ingin dicapai melalui wawancara ini, kita harus menentukan tujuan yang jelas, spesifik, relevan, dan juga sesuai dengan kebutuhan dan juga penelitian yang akan kita gunakan. Yang kedua yaitu membuat kisi-kisi atau layout dan pedoman wawancara, di mana kisi-kisi atau pedoman ini berfungsi sebagai pedoman untuk menyusun struktur wawancara agar memastikan wawancara itu berjalan terarah dan sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu menyusun pertanyaan sesuai dengan data yang diperlukan, bentuk pertanyaannya yang diinginkan, di mana penyusunan pertanyaan ini harus sesuai dengan jenis data yang dicari. Pertanyaannya itu sebelum wawancara harus jelas dan juga tidak ambigu dan juga relevan. Yang keempat yaitu melaksanakan uji coba untuk melihat kelemahan-kelemahan pertanyaan yang disusun sehingga dapat diperbaiki lagi. Di mana sebelum kita melakukan wawancara utama perlu adanya uji coba pada sejumlah responden untuk mengidentifikasi kekurangan dalam pertanyaan sehingga pertanyaan tersebut bisa diperbaiki lagi. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan wawancara dalam situasi yang sebenarnya, di mana dalam tahap ini wawancara harus menciptakan suasana yang nyaman dan juga kondusif agar responden dapat memberikan jawaban yang jujur dan juga terbuka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kelebihan dari wawancara. Menurut Zainal, tahun 2011 kelebihan wawancara itu sebagai berikut. Yang pertama, dapat berkomunikasi secara langsung kepada peserta didik. Di sini pendidik itu bisa berkomunikasi secara langsung sehingga memungkinkan pengumpulan informasi atau data itu lebih dalam dan akurat. Jadi pengajar itu bisa memahami lebih dalam mengenai respons sikap dan bagaimana pendapat dari peserta didik tersebut. Yang kedua yaitu dapat memperbaiki proses dan hasil belajar. Dalam wawancara ini, pendidik itu bisa secara langsung menanyakan kesulitan yang dihadapi peserta didik selama belajar, maka itu bisa memberikan solusi ataupun memperbaiki proses belajar dari peserta didik. Yang ketiga yaitu pelaksanaan wawancara lebih fleksibel, dinamis, dan personal. Nah, di sini kan wawancara harus melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan peserta didik. Contohnya dari segi waktu ataupun dari segi komunikasinya. Nah, di sini wawancara juga bersifat personal, jadi bisa membuat peserta didik itu merasa didengar oleh pendidik tersebut. Jadi hubungan pendidik dan peserta didik tadi jadi lebih dekat. Next.
selanjutnya yaitu kekurangan dari wawancara. Menurut Zainal tahun 2011 kekurangannya sebagai berikut. Yang pertama, banyak menggunakan waktu, tenaga, dan biaya. Nah, di sini wawancara kan harus menentukan waktu yang sesuai dan memastikan kalau tempat yang akan digunakan itu kondusif. Nah, di sini juga wawancara juga melibatkan banyak dari peserta didik sehingga memakan waktu dan tenaga dari pendidik tersebut. Yang kedua yaitu ada wawancara yang tanpa arah sehingga data kurang memenuhi yang diinginkan. Nah, di sini wawancara yang tanpa arah atau nggak punya tujuan, nah itu buat wawancaranya itu tidak ada informasi yang lengkap gitu. Yang ketiga yaitu sering timbul sikap yang kurang baik dari peserta didik yang diwawancarai dan sikap overaction dari guru sebagai pewawancara. Nah, peserta didik yang diwawancara itu kadang menunjukkan sikap yang kurang baik seperti kayak bosan, cemas, ataupun yang lain. Nah, di sini guru pun juga seperti itu, sikapnya overaction, di mana guru itu terlalu dalam atau terlalu banyak mengkritik jawaban dari peserta didik tadi, sehingga peserta didik itu kurang nyaman untuk menjawab guru tersebut. Next. Nah, di sini yaitu contoh wawancara. Yang pertama, wawancara terpimpin. Di sini ada tujuan wawancara kita ambil yaitu mengevaluasi sikap dan persepsi terhadap mata kuliah geometri. Nah, lalu ada kisi-kisi dari wawancara. Di sini kita harus tahu kita tuh mau mencari atau mengulik tentang apa. Nah, lalu di sini untuk wawancara terpimpin itu ada bentuk pertanyaan yaitu pilihan berupa sangat, kalau contoh yang pertama yaitu sangat termotivasi, kurang termotivasi, tidak termotivasi. Di sini peserta didik itu harus memilih salah satu lalu menjelaskan mengapa memilih hal tersebut. Next. Nah, di sini ada format pedoman wawancara, di mana di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh peserta didik, lalu ringkasan jawaban dari peserta didik dan keterangannya. Next. Nah, lalu ada wawancara tidak terstruktur atau tidak terpimpin. Kita harus menentukan tujuan dari wawancara tadi sama seperti yang terpimpin tadi. Lalu ada kisi-kisi dari wawancara. Perbedaannya di sini wawancara tidak terstruktur ini pertanyaannya terbuka, jadi guru itu bisa lebih mengulik kembali jawaban dari peserta didik tadi. Next. Nah, lalu di sini ada pedoman wawancaranya, di mana pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh pendidik, lalu ada ringkasan jawaban untuk peserta didik tadi dan keterangannya. Next. Nah, di sini ada daftar pustaka yang kita ambil untuk si PT. Baik, selanjutnya kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari kelompok lain. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu pertanyaan dari kelompok 1, apakah wawancara dapat digunakan untuk memantau kemampuan peserta didik dari segi kognitif? Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, pada manfaat wawancara terdapat untuk mengetahui struktur kognitif individu atau siswa. Jadi, wawancara ini itu juga bisa dilakukan ketika setelah melakukan tes atau tes kemampuan kognitif, tetapi masih perlunya wawancara tambahan atau tes tambahan untuk mengetahui cara berpikir siswa mengenai cara yang mereka pilih, mengapa mereka memilih cara tersebut, alasan-alasannya, itu bisa kita gunakan non-tes yang berupa wawancara ini. Jadi setelah melakukan tes itu kita bisa mengetahui segi kognitifnya, tetapi melalui tambahan dari non-tes wawancara ini. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 3. Menurut kelompok kalian pada mata kuliah yang saat ini kita pelajari, misalnya yaitu mata kuliah aljabar linier elementer, bagaimana penerapan asesmen non-tes wawancara? Seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa menggunakan wawancara ini untuk mengetahui struktur kognitifnya.
Jadi pada mata kuliah aljabar linear elementer itu kan biasanya kita menggunakan tes ya, misalnya OTS atau UAS atau ulangan harian ataupun kuis untuk mengetahui kemampuan kognitif kita dalam suatu konsep. Kita ambil contoh misalnya untuk menyelesaikan atau untuk mencari solusi sistem persamaan linear. Nah, untuk menyelesaikan persamaan linear itu kan kita bisa menggunakan beberapa metode, misalnya eliminasi Gauss-Jordan ataupun Cramer. Nah, setelah dilakukannya tes, ternyata banyak siswa itu yang memilih eliminasi Gauss-Jordan. Atau mungkin sebaliknya, ada banyak siswa yang juga memilih Cramer. Nah, ini bisa kita gunakan asesmen non-tes berupa wawancara ini untuk mengetahui mengapa mahasiswa itu memilih cara A atau misalnya memilih cara eliminasi Gauss-Jordan daripada Cramer. Mengapa menurut mereka itu lebih efektif menggunakan cara tersebut daripada cara yang satunya. Sehingga dalam asesmen non-tes wawancara ini tidak hanya untuk efektif saja, tapi kita juga bisa mendukung asesmen untuk yang mengetahui kemampuan kognitifnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 6, yaitu contoh jenis wawancara terpimpin dan juga jenis wawancara tidak terpimpin. Untuk contoh jenis wawancara terpimpin dan tidak terpimpin ini sudah dijelaskan oleh teman saya tadi pada presentasi. Jadi kita next saja ke pertanyaan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Asesmen non-tes berbentuk wawancara, bagaimana cara untuk mengatasi jika topik atau bahan utama belum diperoleh atau kurang memuaskan setelah melakukan wawancara. Nah, setelah apa yang kita jelaskan tadi, yaitu jika apabila hasil wawancara dalam asesmen non-tes ini dirasa kurang memuaskan, maka ada beberapa langkah yang dapat kita ambil. Yang pertama, jika wawancara tersebut dalam wawancara bebas, kita bisa memberikan pertanyaan lanjutan untuk menggali informasi lebih sesuai dan dengan apa yang kita targetkan. Jadi setelah kita melemparkan pertanyaan kepada responden dan responden menjawab, namun jawaban dari responden tersebut kurang memuaskan bagi kita, maka kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan lagi untuk menggali informasi atau jawaban yang sesuai dengan target kita. Atau yang kedua, kita juga bisa melakukan sesi wawancara tambahan, di mana sesi wawancara tambahan ini kita harus mempersiapkan lebih baik lagi soal-soal yang akan kita lemparkan kepada responden, dan dengan waktu dan juga tempat harus menyesuaikan dari responden tersebut. Oke, next. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pada manfaat, apakah sikap dapat diketahui melalui wawancara dan bagaimana cara mengetahuinya. Oke. Dalam melakukan wawancara, sikap itu bisa saja kita ketahui, yaitu dengan cara menggunakan pertanyaan terbuka, di mana kita harus mengajukan pertanyaan terbuka untuk memancing pendapat atau pengalaman pribadi dari wawancara tersebut atau subjek yang kita wawancarai. Misalnya, kita dapat menanyakan bagaimana pendapat Anda tentang sesuatu hal. Nah, nanti pastinya responden itu akan menjawab, temukan perasaan, persepsi, dan motivasi mereka sesuai dengan pengalaman mereka. Nah, di situ nanti kita bisa mengamati sikap dari responden tersebut. Yang kedua yaitu kita bisa memperhatikan dari bahasa tubuh mereka, di mana menurut Suharsimi Arikunto, perilaku nonverbal itu seperti gerakan tubuh, kontak mata, dan juga nada suara itu dapat menunjukkan kejujuran, keyakinan, atau keraguan subjek terhadap suatu topik, sehingga di mana wawancara itu dapat lebih memahami sikap mereka. Jadi kita bisa dari wawancara ini kan dilakukan secara langsung. Jadi nanti kita bisa mengamati secara langsung bahasa tubuh atau gerakan-gerakan tubuh dari responden tersebut. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu untuk jawaban dari pertanyaan kelompok 4. Yang kedua kan wawancara tidak terpimpin, bagaimana cara penilaiannya. Nah, itu sama dengan pertanyaan dari kelompok 2, kelompok 8, dan kelompok 10 yang intinya itu mengenai bagaimana mengambil kesimpulan dan menganalisis wawancara tidak terpimpin. Nah, saat wawancara itu kita harus merekam jawaban dengan alat perekam. Lalu kita mencatat hasil wawancara dengan menuliskan jawaban-jawaban dari peserta didik yang penting. Lalu kita harus menganalisis wawancara dengan mengelompokkan jawaban-jawaban yang serupa seperti motivasi dalam pembelajaran atau kesulitan dari peserta didik.
Lalu setelah menganalisis, kita mengambil kesimpulan dari wawancara tersebut dan merangkum dengan membentuk sebuah laporan tentang apa yang menjadi kebutuhan dari siswa. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dan juga tanya jawab yang telah ditanyakan oleh kelompok lain dan telah kami jawab menurut kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih untuk yang sudah memperhatikan dari awal hingga akhir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.